siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami ya Tuhan. Alam indah ini, Tuhan hadirlah di sini, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami ya Tuhan. Hendaklah seluruh bumi menyembah Engkau dan bermada serta melakukan mazmur bagimu, Allah Maha Luhur. Salam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari memperlihatkan kepada kita bahwa kerap kali di dalam kehidupan kita melihat orang lain dengan menggunakan standar yang kita miliki. Orang-orang Farisi melihat Yesus dan murid-muridnya tidak melakukan puasa, sementara murid-murid Yohanes melakukan atau menjalani puasa. Mereka menilai berdasarkan apa yang ada di dalam diri mereka, berdasarkan aturan yang mereka buat. Mereka tidak melihat bahwa kehadiran Yesus adalah saat keselamatan yang telah tiba di antara mereka, di dalam kehidupan mereka. Mereka menutup hati untuk melihat dan mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka tentang kehidupan yang sesungguhnya, yang tidak diletakkan di atas rumusan-rumusan peraturan, tetapi kehidupan yang didasarkan atau dilandasi oleh cinta kasih kepada sesama. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi terangkan juga terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita menilai orang lain berdasarkan standar yang ada dalam diri kita, berdasarkan apa yang kita lakukan. Bila sesuai dengan aturan-aturan yang kita buat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita buat sendiri, kita menilai orang lain secara negatif, menilai orang lain secara berdasarkan apa yang kita kehendaki, yang kita jalani, bukan berdasarkan prinsip kehidupan yang sesungguhnya yang bisa mendatangkan sukacita, mendatangkan damai, mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Yesus hadir untuk memahami sebuah kehidupan yang tidak perlu didasari pada peraturan-peraturan manusia, tetapi juga berdasarkan cinta kasih. Karena cinta kasih itulah yang membebaskan setiap orang. Cinta kasih itulah yang memberikan jalan bagi setiap orang untuk menjalani satu kehidupan yang masih dan kuat, terutama keselamatan. Mari kita berkata di hadapan Tuhan supaya kita mengampuni daripadanya, karena kerap kali kehidupan kita tidak dilandasi oleh cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Tuhan Yesus itu terus untuk menemukan orang yang bertobat matinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putra-Mu satu-satunya jaminan keselamatan kami. Semoga kami selalu tekun dan setia mendengarkan dan melaksanakan sabda Yesus Kristus, sebab Dia adalah Tuhan dan Penantara kami yang bersama dengan Engkau dalam hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu ia harus mempersembahkan korban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikianlah Kristus, ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau di bagian lain dalam kitab suci Ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rangkap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak Kristus telah belajar menjadi taat, ternyata dari apa yang telah dideritanya dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion, berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dan bersama rohmu dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid
mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 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 Amin. Berikanlah
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Dan bersama rohmu sudah kami arahkan, sudah layak dan sepantasnya melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan pilihan dan memperoleh kematian kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, surga segala kekudusan pada kami mohon. Kudus dalam persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan kepada secara dengan rela dan mengambil roti, dan sambil mengucap syukur yang memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, serta Ia berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan yang mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, serta Ia berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan
Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus itu telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepada. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan janji-Mu. Engkau yang hidup meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu tinggal bersama Dan bersama rohmu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, biarlah dia menghapus dosa dunia, pengadilan kita sekalian, yang pagi ini diundang oleh Tuhan kami bahagia dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.
Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Kristus menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur atas sabda dan santapan surga. Semoga karena sabdanya kami hidup kami selalu disegarkan dan baru, sampai kami Kau perkenankan untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Kami mohon penyertaan Roh Kudus untuk seluruh kehidupan mereka sepanjang hari ini dan lindungilah kami dari segala hal jiwa dan raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Amin. Syukur kepada Allah. Kasih ya Bapa di surga, atas kurnia-Mu pada kami. Bapa, bimbinglah kami hamba-Mu, agar kami selalu pada jalan-Mu.